Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu Kompetensi dasar 3.8 menganalisis teknik menjahit bagian-bagian busana dalam suatu produk. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menjelaskan pengertian saku 2. Menjelaskan macam-macam saku, menjahit bagian-bagian busana dalam suatu produk 3. Menjelaskan alat dan teknik menjahit bagian-bagian busana dalam suatu produk 4. Menentukan teknik menjahit saku dalam suatu produk. Kompetensi dasar 4.8 membuat teknik-teknik menjahit busana dalam suatu produk. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menyiapkan alat dan bahan teknik menjahit saku dalam suatu produk 2. Membuat teknik menjahit saku dalam suatu produk sesuai dengan teknik prosedur. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu memahami pengertian dan bagian-bagian saku dengan baik 2. Peserta didik mampu memahami macam-macam saku dengan baik 3. Peserta didik mampu menjelaskan alat dan teknik menjahit saku 4. Peserta didik mampu menentukan teknik menjahit saku dengan baik 5. Peserta didik mampu menganalisa teknik menjahit saku dengan baik. Apa yang disebut saku? Saku adalah bagian dari busana yang berfungsi untuk menyimpan sesuatu atau sebagai hiasan. Berdasarkan jenisnya, saku dikelompokkan menjadi saku luar dan saku dalam. Saku tempel. Saku tempel adalah saku yang terlihat bentuknya dari luar. Berikut ini beberapa contoh saku tempel. Saku vest. Saku vest adalah saku dengan belahan satu lajur yang terletak di bagian bawah. Berikut contoh penggunaan saku vest pada busana. Saku paspoal. Saku paspoal memiliki belahan dua lajur. Ukuran paspoal atas dan bawah masing-masing 0,5 cm. Contoh penggunaan saku paspoal pada busana. Saku paspoal dengan klep. Saku paspoal dengan klep memiliki belahan dua lajur dengan klep yang menghadap ke bawah. Contoh penggunaan saku paspoal dengan klep pada busana. Memilih bahan saku. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat saku seperti katun, drill, atau wool. Berikut ini contoh-contoh bahan yang dapat digunakan untuk membuat saku. Alat menjahit saku. Mesin jahit digunakan untuk mempercepat proses menjahit. Pendedel digunakan untuk mencabut benang. Gunting benang digunakan untuk memotong benang. Jarum pentul digunakan untuk menyemat pola di atas bahan. Pita ukur digunakan untuk mengambil ukuran. Setrika digunakan untuk menyetrika dan pressing viselin ke bahan utama. Gunting kain digunakan untuk memotong bahan. Jarum mesin digunakan untuk menjahit di mesin jahit. Jarum tangan digunakan untuk menjelujur. Kapur jahit digunakan untuk memberi tanda jahitan. Rader adalah alat yang digunakan untuk memindahkan tanda jahitan. Karbon digunakan untuk memindahkan tanda jahitan. Bahan menjahit saku. Benang digunakan untuk menjahit dengan menyesuaikan warna bahan yang dijahit. Bahan utama menggunakan kain katun. Contoh furing yang dapat digunakan seperti kain asahi dan asiantek. Contoh bahan perekat yang dapat digunakan viselin dan kain pengeras lem staflek. Berikut tutorial menjahit saku tempel. Kali ini kita akan membuat saku tempel berbentuk bulat. 1. Siapkan pola dengan ukuran panjang 14 cm, lebarnya 13 cm. Gunakan penggaris siku untuk membentuk bulatan pada bagian sudut bawah saku. 2. Gunting pola saku sesuai dengan pola yang telah dibuat.
Bentuk bulat pada saku digunting dengan cara melipat dua pola saku, lalu digunting bulat sesuai pola yang telah dibuat agar bentuk bulat kiri dan kanan sama. Seperti ini hasil pola saku tempel dengan bentuk bulat. 3. Beri tanda pada bahan utama dengan ukuran 2 cm untuk kampuh dan 3 cm untuk lipatan bagian atas saku. 4. Letakkan pola pada bahan saku, lalu sematkan dengan jarum pentul. 5. Gunting sesuai pola dengan kampuh 1 cm pada sisi bawah, kiri, dan kanan saku. 6. Lipat kampuh bagian atas 2 cm, lalu lipat lagi pada bagian 3 cm, lalu disematkan dengan jarum. 7. Jelujur bagian bawah saku yang membentuk bulat. Jelujur dimulai dari tengah sisi kanan ke bawah saku sampai ke tengah sisi kiri saku. Hal ini berfungsi untuk mempermudah proses pembentukan bentuk bulatan saku. Setrika bagian atas saku yang telah dilipat, lipat kampuh sisi kiri, bawah, dan kanan saku, lalu disetrika. Tarik benang jelujur untuk mempermudah proses pembentukan bagian bulatan saku. Perhatikan pada saat pembentukan bulatan saku, hal ini harus dilakukan dengan pelan-pelan, lalu disetrika agar hasil bulatannya terbentuk sempurna. Pada proses penyetrikaan, jangan lupa untuk menyemprotkan air agar hasil setrikaan rapi. Sembilan, lepaskan pola saku, lalu setrika semua bagian saku. Dalam proses menyetrika, berikan alas kain katun di atas bahan untuk menghindari bekas setrikaan atau kerusakan lainnya. 10. Letakkan saku bulat di atas bahan utama. Sematkan dengan jarum. 11. Jahit bagian sisi kiri saku. 12. Jahit bagian bawah saku. Jahit perlahan pada bentuk bulatan saku agar hasilnya rapih. 13. Jahit bagian sisi kanan saku. Jahit berulang-ulang di bagian ujung jahitan untuk mematikan jahitan. Lalu, bersihkan sisa-sisa benang. Saku tempel dengan bentuk bulat telah selesai. Berikut hasilnya. Tutorial menjahit saku paspoal dengan klep.
Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat saku paspol dengan klep. 1. Membuat pola klep. Ukuran pola, panjang 5 cm ke bawah dan lebarnya 13 cm. 2. Menggunting pola klep. Gunting sekeliling pola sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah dibuat. 3. Letakkan pola klep di atas viselin, lalu gunting viselin mengikuti pola klep. 4. Letakkan viselin dan kain pengeras staplek pada bahan utama yang akan dijadikan klep. Bagian yang berperekat menghadap ke bagian buruk kain, lalu disetrika. 5. Gunting kain sesuai pola klep dengan kampu bagian atas 2-3 cm, kampu bawah 1 cm, dan kanan kiri 2 cm, lalu jahit sisi kanan bawah dan kiri klep. 6. Bersihkan sisa-sisa benang, lalu tipiskan kampuh, dan balikkan klep menghadap ke bagian baik. Tujuh, jelujur sisi kiri, bawah, dan kanan klep. Menjelujur berfungsi untuk mempertahankan bentuk klep pada saat disetrika. Setelah selesai, dilanjutkan menyetrika klep. 8. Menyiapkan kumai serong. Kumai serong digunakan untuk membuat paspol saku. Cara membuat kumai serong: siapkan selembar kain, lalu pertemukan panjang kain dan lebar kain seperti pada video. Tarik garis lurus pada sudut kain, pastikan serat kainnya serong. Ukuran kumai serong, panjang 18 cm dan lebarnya 10 cm. Lalu gunting kumai serong. 9. Gunting viselin kain serong, bagian yang mengkilap menghadap ke bagian buruk kain, setrika sampai menempel sempurna. 10. Buat tanda kantong pada bahan utama dengan ukuran panjang ke bawah 1 cm, lebar ke samping 13 cm. Berikan tanda hingga membentuk persegi panjang. 11. Letakkan kumai serong pada bahan utama, bagian baik saling bertemu, lalu sematkan dengan jarum. 12. Jahit keliling tanda dari bagian buruk kain utama. 13. Gunting garis tengah 1 cm sebelum ujung, arahkan gunting ke sudut. Menggunting sudut harus benar-benar sampai ke sudut, jangan sampai memutus benang seperti ini. Menggunting harus mepet supaya hasilnya tidak berkerut. Lakukan hal yang sama pada sisi yang lain. Seperti ini hasil sudut segitiga setelah selesai digunting. 14.
Arahkan kumai serong ke arah dalam, lipat lapisan membungkus kampuh, lalu sematkan kumai serong atas dan bawah dengan jarum pentul. Ukuran paspol atau kumai serong masing-masing 0,5 cm. 15. Jelujur paspol atas dan paspol bawah agar bentuknya tetap rapi dan tidak lari. Lanjutkan menyetrika, berikan alas kain katun untuk menghindari bekas setrika atau jeplakan kain yang berkilau. 16. Tindas di sela-sela paspol dan bahan utama, jahit dengan rapih. Tujuh belas. Jahit segitiga. Tindas pada jahitan yang pertama. Jahit berulang agar hasilnya kokoh. Delapan belas. Sambungkan paspol dengan klep. Sematkan klep pada bagian dalam paspol atas. Sembilan belas. Memasang furing saku. Letakkan furing bagian baik menghadap bahan utama. Jahit furing bagian bawah bertemu dengan sisa paspol bawah. 20. Jahit bagian atas furing dengan bagian atas sisa paspol dalam, lalu jahit sisi kiri dan kanan furing. Obras furing saku bagian sisi kiri, kanan, dan atas. Beginilah hasil jadi fragmen saku paspol.